Sejarah Kerajaan Siak dan pengaruhnya di Meranti. Pada tahun 1784 hingga 1810, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Siak ke-7, yaitu Sultan Asyidis Syarif Ali Abdul Jalil Saifuddin Balawi, biasa disapa Sultan Syarif Ali, pernah memberikan titah kepada Panglima Besar Tengku Busu Said Ahmad untuk mendirikan negeri atau bandar di Pulau Tebing Tinggi. Selain tertarik pada Pulau Tebing Tinggi, Sultan Asyidis Syarif Ali Abdul Jalil Saifuddin Balawi pernah singgah ke daerah tebing tinggi. Tujuan utama Sultan Syarif Ali ingin menghimpun kekuatan melawan Kerajaan Sambas, Kalimantan Barat, yang terindikasi bersekutu dengan Belanda, yang telah dikhianati perjanjian setia dan mencuri mahkota Kerajaan Siak. Negeri atau bandar ini nantinya sebagai ujung tombak pertahanan ketiga setelah Bukit Batu dan Merbau. Maka bergeraklah armada di bawah pimpinan Panglima Besar Muda Tengku Busu Said Ahmad pada awal Muharram tahun 1805 Masehi. Diiringi beberapa pembesar Kerajaan Siak, ratusan laskar, dan hulu balang menuju Pulau Tebing Tinggi. Mereka tiba di Hutan Alai, sekarang ibu kota Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Panglima segera menghujamkan keris dan memberi salam pada Tanah Alai. Tanah Alai tak menjawab. Menurut sepanjang pengetahuan Patik, Tanah Alai ini tidak baik dibuat sebuah negeri, karena Hutan Alai adalah tanah jantan, baru bisa berkembang menjadi sebuah negeri dalam waktu yang lama. Panglima bertolak menyusuri pantai pulau ini. Lalu terlihatlah sebuah tebing yang tinggi. Armada merapat ke tebing tanah tinggi bertetapan pada tanggal 7 April 1005 Masehi. Dengan mengucap bismillah, Panglima melejit ke darat yang tinggi sambil memberi salam. Alhamdulillah, tanah tinggi ini menjawab salam Patik. Tanah di raupnya terasa sejuk dan nyaman. Ia tancapkan keris di atas tanah. Lokasinya sekarang dekat kompleks kantor Bea Cukai Selat Panjang. Sambil berkata, "Dengarkanlah oleh kamu sekalian. Di tanah hutan tebing tinggi inilah yang amat baik didirikan sebuah negeri. Negeri ini nantinya akan berkembang aman dan makmur apabila pemimpin dan penduduknya adil dan bekerja keras, serta mentaati hukum-hukum Allah." Panglima itu berdiri tegak di hadapan semua pembesar kerajaan, laskar hulu balang, dan batin-batin di sekitar pulau. Patik bernama Tengku Bagus Said Ahmad Toha, Panglima Besar Muda Siak Sri Indrapura. Keris Patik ini bernama Petir Pembuka Tabir Alam Negeri. Negeri ini Patik namakan Negeri Makmur Kencana Bandar Tebing Tinggi. Itulah asal-muasal kota Selat Panjang. Sebagai bandar yang strategis, Pulau Tebing Tinggi sangat sibuk dengan arus mudik kapal tongkang dan sampan layar yang membawa barang perniagaan dan perdagangan sehingga jual beli pun berjalan dengan baik dan lancar. Sebagai pusat perniagaan dan perdagangan di kawasan Selat Malaka, Pulau Tebing Tinggi pun menjadi tumpuan orang-orang, baik yang berdatangan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dengan adanya perniagaan dan perdagangan, pihak Belanda, Cina, dan Arab, serta bangsa-bangsa lainnya tidak tinggal diam mencari keuntungan. Bahkan pihak penjajah seperti Belanda berusaha mencekamkan kukunya kepada negeri Tebing Tinggi sebagai pusat niaga dan dagang. Setelah negeri Tebing Tinggi ini menjadi negeri yang makmur di bawah kedaulatan Kerajaan Siak, segala yang berlaku berjalan sesuai dengan tatanan pemerintahan kerajaan. Seluk-beluk kepemerintahan dijalankan menurut aturan dan hukum-hukum yang berlaku di kerajaan. Begitu juga dengan hal-hal lainnya, seperti keamanan dan sosial, budaya, serta ekonomi. Sejarah detik-detik kemerdekaan di Kepulauan Meranti. Pada Desember 1931, Sultan Syarif Kasim Riau secara diam-diam membantu pemberontakan Sikoyan yang menolak pemberlakuan kerja rodi di Selat Akar.
Selat Akar terletak di Kecamatan Tasik Putri Puyuh, Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemerintah kolonial Belanda merespon perlawanan Sikoyan dengan mendatangkan polisi Husein dari Medan. Setelah jatuhnya bom Hiroshima dan Nagasaki, kota Selat Panjang dijadikan basis perlawanan menghadapi kolonial Belanda yang semakin gencar melalui jalur laut dan sungai untuk kembali menduduki pusat-pusat pertahanan kemerdekaan RI dengan kapal-kapal perangnya, dan terjadi berkali-kali serangan kepada pasukan gerilya RI di negeri ini. Persenjataan pasukan gerilya sangat terbatas. Pasukan Belanda dan senjatanya cukup modern. Maka mereka terus berhasil meneruskan perjalanannya sampai ke Siak dan mampu menduduki ibu kota Riau di Pekanbaru. Sementara itu, suasana perjuangan di Selat Panjang pada pertengahan Agustus 1945 relatif berjalan biasa saja. Salah satu perwakilan dari Selat Panjang menerima penyerahan Romusa sebanyak 293 orang untuk dikembalikan kepada masyarakat, dan penyerahan sejumlah uang untuk Romusa tersebut sesuai dengan daftar yang ada. Sebaliknya, orang Cina bersukaria mendengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Sementara itu pula, seorang perwakilan dari Selat Panjang yang dikenal dengan sebutan Mas Slamet menerima telegram dari Pekanbaru supaya bergerak dan menyusun persiapan perjuangan kemerdekaan. Berikutnya menyusul telegram dari Tembilahan yang menyatakan Indonesia telah merdeka dan seluruh rakyat Indonesia harus bergerak. Di antaranya adalah Mas Slamet dan terdapat 11 anggota lainnya. Ke-11 orang tersebut membentuk Badan Aksi Kemerdekaan atau BAK yang bergerak di wilayah Selat Panjang. Ketua badan ialah Mas Slamet. Selama bulan September 1945, pemerintahan di Selat Panjang boleh dikatakan kosong. Barisan Aksi Kemerdekaan atau BAK mengadakan pertemuan, dan keputusannya ialah 1. Anggota-anggota Badan Aksi Kemerdekaan diharuskan memakai lencana merah putih. 2. Mengirim utusan menyelidiki tentang kebenaran berita kemerdekaan dan mencari bahan makanan. Utusan tersebut terdiri dari Wan Sulung yang berangkat ke Pekanbaru dan DT Majo Panjang ke Tembilahan. Anggota yang tinggal ditugaskan untuk menjaga keamanan dengan menambah tenaga cadangan sebanyak 293 orang Romusa. Gerakan untuk mencari pengikut terus digiatkan, sementara menunggu kepastian dari utusan. Berita dari yang diutus ke Tembilahan dan ke Pekanbaru bahwa betul kita telah merdeka sejak 17 Agustus 1945 berdasarkan proklamasi yang diucapkan oleh Soekarno-Hatta. Sesuai dengan berita tersebut, maka dipersiapkanlah upacara untuk meresmikan di Selat Panjang. Kekuatan bertambah terus dengan kesediaan pihak kepolisian. Sementara itu, para pemuda menyusun Barisan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Dalam suatu pertemuan, diambil keputusan untuk mengadakan upacara menaikkan bendera Sangsaka Merah Putih dan sekaligus sebagai merestui kemerdekaan RI pada tanggal 17 Oktober 1945. Kemudian diterima pula telegram dari Pekanbaru yang meminta agar dibentuk Komite Nasional Indonesia di Selat Panjang. Berdasarkan telegram itu, untuk mengatasi kekosongan pemerintahan, maka Komite Nasional segera dibentuk. Pada tanggal 17 Oktober 1945, seluruh masyarakat telah menaikkan bendera merah putih di Selat Panjang, termasuk anggota polisi, anak-anak sekolah, dan lainnya. Pada waktu itu, barisan-barisan masyarakat tersebut melakukan kegiatan mengelilingi kota dan kembali ke kantor Wedana Selat Panjang, dan diselenggarakan acara tersebut ulang bulan kedua kemerdekaan RI dan menaikkan bendera merah putih untuk pertama kalinya. Mulai sejak itu, berkibarlah merah putih di kantor-kantor pemerintahan dan rumah-rumah penduduk. Pada saat pengibaran bendera merah putih, Mas Slamet dan Abu Bakar Umar mengajukan pertanyaan. Sangsaka merah putih telah berkibar. Bagaimana kalau ada orang yang menurunkannya? Lalu dijawab, semuanya kita pertahankan, sekalipun menghendaki pengorbanan jiwa dan raga. Pada siang, setelah bubar dari upacara tersebut, rakyat dikejutkan oleh datangnya 2 kapal perang Inggris yang telah berlabuh di pelabuhan. Seorang opsirnya turun dan diikuti oleh beberapa orang pengikutnya.
bersenjata lengkap, serta diiringi pula oleh orang Cina. Mereka mengelilingi kota dan melihat-lihat di gedung pemerintah dan di rumah-rumah penduduk Selat Panjang telah berkibar sangsaka merah putih. Utusan ofisir Inggris tersebut menyampaikan bahwa ofisir Inggris mengundang Ketua Badan Aksi Kemerdekaan Indonesia. Ketua Badan Aksi Kemerdekaan Indonesia berangkat menemui ofisir Inggris, yang kemudian membawanya ke kapal dengan dikawal oleh 2 orang serdadu Inggris. Di atas kapal, banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh ofisir Inggris tentang pemerintahan saat ini. Semua pertanyaan dijawab oleh Mas Slamet. Pemerintahan di Selat Panjang telah ada, yaitu pemerintahan Indonesia, dengan pusat kepresidennya di Pekanbaru, dan Malik sebagai presiden di Riau. Masalah keamanan terjamin, demikian pula mengenai bahan makanan yang cukup, sedangkan kesehatan terjaga baik. Ofisir Inggris menjelaskan bahwa maksud kedatangannya ke Selat Panjang ialah untuk mencari orang-orang Jepang. Di sisi lain, masyarakat Selat Panjang, baik penduduk Indonesia maupun penduduk Cina, telah berkumpul di sekitar pelabuhan dan jalan-jalan besar mulai dari Tepekong sampai ke rumah Kang Jongpa. Penduduk Cina waktu itu telah mengatakan bahwa Mas Slamet pasti dibawa oleh serdadu Inggris. Dugaan itu rupanya meleset, karena setelah pertemuan dengan ofisir Inggris selesai, Mas Slamet keluar dari kapal dan menemui teman-teman seperjuangan lainnya yang menunggu dengan tak sabar di kantor pemerintahan. Sejarah pemekaran Meranti. Menurut catatan yang tersimpan, di tahun 1957, pada masa pemerintahan Orde Lama, di bawah pimpinan Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI yang pertama, perjuangan rakyat maupun masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat Selat Panjang yang terdiri dari tebing tinggi, Merbau, dan Rangsang mengajukan sebuah permohonan pemekaran wilayah dari kecamatan menjadi kabupaten. Aspirasi ini disampaikan dalam rangka mewujudkan sebuah kabupaten. Niat suci ini dilandasi oleh latar belakang yang memungkinkan dan sudah diperhitungkan sesuai dengan kondisi alam, ruang lingkup, dan kebijakan yang berlangsung. Tahun 1957, yang dijadikan tonggak perjuangan dan kejuangan masyarakat Merbau, Rangsang, dan Tebing Tinggi, yang dihimpun menjadi satu di bawah naungan perjuangan masyarakat Selat Panjang, menyampaikan usulan ke pemerintah pusat di Jakarta. Namun, perjuangan tersebut belumlah menghasilkan, sehingga segala harapan dan niat untuk berkabupaten belum tercapai. Perjuangan pun kandas dan terhenti. Pada tahun 1970, langkah kedua sudah diayunkan untuk memperjuangkan Kabupaten Kepulauan Meranti. Karena setelah 17 tahun lamanya menantikan perjuangan menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti kandas lagi. Waktu terus berjalan, tahun pun berganti. Usaha memperjuangkan pada langkah kedua ini dengan berbagai hal dan cara sudah dilaksanakan. Tentang perjuangan menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti kandas lagi. Perjuangan ketiga, di tahun 1990. Perjuangan ketiga pun dilayangkan. Namun usaha masih belum membuahkan hasil yang diinginkan. 27 tahun lamanya berjuang, barulah pada tanggal 19 Desember 2008, dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis, yakni Kabupaten Induk, menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti. Tuntutan pemekaran menjadi sebuah kabupaten yang sudah diperjuangkan sekian lamanya, akhirnya menjadi kenyataan juga. Pada bulan Juli 2005, dibentuk Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut, maka dituangkan dalam keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan berbagai pertimbangan dan pemerintahan pun telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah. Maka akhirnya pada tanggal 19 Desember 2008, pemerintah memutuskan dan menetapkan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti terbentuk dan diakui keberadaannya. Prestasi yang pernah diraih Bupati untuk Kepulauan Meranti. Pada masa pemerintahan Bupati pertama, Kabupaten Kepulauan Meranti Dr. Handes Haji Irwan Nasir MSI yang menjabat dari tahun 2010 hingga tahun 2021.
Kabupaten Kepulauan Meranti pernah meraih beberapa prestasi yang bergengsi, di antaranya prestasi ketahanan pangan Indonesia Award tahun 2017. Kemudian di tahun 2011, pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menerima penghargaan, di antaranya Investment Award dan Special Achievement Award tahun 2011. Serta mendapat juara satu The Best Product pada pameran Expo 2011 di Kota Batam. Setahun kemudian, di ajang Riau Investment Award tahun 2012, pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kembali meraih 2 penghargaan sekaligus, di antaranya Special Achievement Award kategori komitmen dan kebijakan investasi. Kemudian penghargaan Sindo Weekly Magazine yang pernah didapatkan, dan tentunya masih banyak penghargaan yang diraih semasa pemerintahan Dr. Handes Haji Irwan Nasir MSI. Dilanjutkan pada masa pemerintahan Haji Muhammad Adil SHMM, masa jabatan 2021 hingga tahun 2023. Semasa menjabat menjadi Bupati Kepulauan Meranti, tentunya banyak penghargaan dan prestasi yang diraihnya. Beberapa di antaranya adalah Kopi Liberica Meranti, jawara minuman tradisional terpopuler Anugerah Pesona tahun 2021. Dilanjut pada tahun 2022, Bupati Meranti mendapatkan penghargaan langsung dari Ibu Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan RI. Di tahun yang sama pula, Meranti menerima piagam penghargaan berhasil menciptakan kota layak anak. Tentunya, masih banyak penghargaan yang diraih oleh Haji Muhammad Adil SHMM semasa menjabat. Kemudian dilanjutkan oleh PLT Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu AKBP Purnawirawan Haji Asmar, yang menjabat dari tahun 2023 hingga tahun 2024. Semasa menjabat menjadi bupati, banyak sekali penghargaan yang diraihnya. Beberapa di antaranya kembali meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak tahun 2023. Penghargaan Kementerian PDTT kepada Bupati atas komitmen dan membangun desa yang berkembang mandiri dan maju. Penghargaan Lencana Bakti Desa Pertama oleh Kementerian PDTT kepada Bupati, dan penghargaan Tata Kelola Manajemen Desa oleh Gubernur Riau kepada BUMDes Bogor Mandiri. Dan tentunya masih banyak penghargaan yang pernah diraih oleh Bupati untuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan semua pengabdian yang diberikan oleh para Bupati untuk Kabupaten Kepulauan Meranti, banyak sekali perubahan positif yang bisa kita rasakan, seperti pembangunan infrastruktur yang terus berkembang, pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan fasilitas kesehatan, serta meningkatkan kualitas pada sektor pendidikan. Tentunya, diharapkan Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus maju ke depannya.